2024 kalau Bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky, dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Komen, like and share. Like and comment. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita, hasil survei ABCDEFG. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa Bang Erlangga. Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim atas terpilihnya dia menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Kamis 24 November 2022. Ucapan selamat itu disampaikan Jokowi melalui panggilan telepon langsung ke nomor Anwar Ibrahim. Hal itu disampaikan Anwar melalui akun Twitter pribadinya. Jokowi juga menyampaikan ucapan selamatnya lewat cuitan di akun Twitter resminya dengan unggahan foto dirinya tengah bersalaman dengan Anwar. Setelah 25 tahun berjuang, Anwar Ibrahim kini berhasil mewujudkan ambisinya menjadi PM Malaysia. Anwar resmi ditunjuk oleh Raja Malaysia, Sultan Abdullah pada Kamis 24 November 2022. Tak lama setelah ditunjuk, Anwar Ibrahim mengambil sumpah sebagai PM Malaysia di Istana Negara, Kuala Lumpur. Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Indonesia adalah sahabat sejati Malaysia. Ia juga mengharapkan hubungan dagang dan bisnis, investasi, budaya, dan isu pekerja dapat ditingkatkan antar dua negara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang menyampaikan ucapan selamat via telepon atas terpilihnya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Kamis 24 November 2022. Dalam percakapan tersebut, Anwar mengatakan dirinya merasa terhormat atas ucapan selamat yang disampaikan Jokowi. Waalaikumsalam Bapak Presiden. Terima kasih. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan, itu di antara yang paling awal menelpon. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia. Selain itu, Jokowi juga menyebut sosok Datuk Anwar adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia dan dihormati oleh rakyat Indonesia. Sebelumnya Raja Malaysia, Sultan Abdullah, resmi menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru Malaysia pada Kamis 24 November 2022.
Setelah hampir 25 tahun berjuang, Anwar Ibrahim kini berhasil mewujudkan ambisinya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Malaysia song-song reformasi. Malaysia mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru kemarin. Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah, menetapkan penunjukan itu setelah UMNO yang merupakan bagian terbesar koalisi Barisan Nasional menyiratkan mendukung Anwar. Barisan Nasional merupakan peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu yang digelar Sabtu 19 November lalu. Koalisi Pakatan Harapan atau PH yang dipimpin Anwar meraih suara terbanyak dan Perikatan Nasional atau PN yang mengusung Muhyiddin Yassin menempati posisi kedua. Anwar pun resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia setelah diambil sumpah pada sore di hari yang sama. Ini memberi sedikit kelegaan bagi Malaysia, terlihat dari reaksi bursa saham setempat yang melesat setelah pengumuman penunjukan Anwar. Negeri jiran itu sempat tersandera hasil pemilu menggantung akibat tidak satupun partai meraih suara yang memenuhi ambang batas pembentukan pemerintahan. Raja lantas menawarkan pemerintahan persatuan kepada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional selaku dua partai pemenang pemilu. Namun kubu Muhyiddin menolak. Gagalnya penyatuan keduanya menimbulkan potensi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan baru Malaysia. Manuver-manuver dari kubu oposisi bisa membuat berbagai kebijakan terganjal. Di sisi lain, pemerintahan Anwar Ibrahim dihadapkan pada persoalan kelesuan ekonomi dan ketegangan antar etnik. Penunjukan Anwar sebagai Perdana Menteri dan penolakan Muhyiddin untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan bisa dibilang merepresentasikan dua kubu yang bertentangan. Di satu pihak ada kelompok reformis atau nasionalis, dan di pihak lain ada blok Islam Melayu. Itu sebabnya ada kekhawatiran panasnya hubungan antara etnik Melayu yang mayoritas beragama Islam dan etnik non-Melayu akan sulit teredam. Kendati begitu, kepemimpinan Anwar memberikan harapan kemajuan dan reformasi politik bagi Malaysia. Anwar dikenal sebagai sosok yang pro-demokrasi dan mendukung keterbukaan. Ia juga pengagum gaya pemerintahan Jokowi dan pernah menyatakan akan menirunya bila terpilih menjadi Perdana Menteri. Bila pernyataannya benar-benar direalisasikan, Anwar tentu bisa pula menerapkan politik merangkul seperti yang dijalankan Jokowi. Keputusan Jokowi untuk memasukkan mantan rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke kabinet bukan hanya memperkuat dukungan dari parlemen, Jokowi sekaligus menunjukkan bahwa persaingan yang menimbulkan keterbelahan di masyarakat bisa berakhir dengan kolaborasi. Tidak ada lawan yang abadi. Seusai pemilu, semua harus bekerja sama membangun negeri. Praktek-praktek politik yang merangkul menghilangkan permusuhan menjadi fondasi stabilitas politik. Ini bukan hanya menguntungkan bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga untuk kestabilan situasi regional. Di ASEAN, masih banyak kerjasama yang mesti dilakukan untuk kemajuan kawasan. Hal itu akan sulit terrealisasi bila negara anggota dirongrong gejolak politik dalam negeri. Politik yang menyatukan memang ada kelemahannya, yakni risiko tumpulnya sikap kritis parlemen terhadap jalannya pemerintahan. Di situ, publik dapat berperan sebagai pelapis dalam pengawasan. Bila masih belum memuaskan, rakyat bisa mengoreksi melalui pemilu berikut. Prof. Dewi, kita melihat akhirnya ada jalan keluar di negara serumpun kita Malaysia dengan penunjukan dan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kalau Anda melihat sebetulnya ini adalah sesuatu terobosan politik yang akan berlangsung lama, yang akan efektif untuk membuat stabilitas di Malaysia, atau mungkin akan sulit untuk bertahan lama stabilitas ini. Bagaimana, Prof? Saya kenal baik dengan Datuk Anwar Ibrahim, sekarang Tan Sri Anwar Ibrahim, dan saya pertama ini mengucapkan selamat kepada beliau karena ini perjalanan betul yang sangat panjang bagi Pak Anwar. Sudah tahun 98 begitu, dan beliau sudah diperkirakan akan menggantikan Perdana Menteri Mahathir, dan pada tahun 2018 soalnya itu sudah semakin dekat ketika partainya yang didirikan oleh Pak Anwar, Pakatan Harapan, meraih mayoritas begitu ya. Tetapi ternyata itu tidak terjadi, dan politik Malaysia memang sangat tidak stabil sejak tahun 2018. Sudah ada 3 Perdana Menteri yang memerintah dan cepat juga terguling karena tidak memiliki mayoritas tunggal. Jadi memang sudah satu tantangan. Kalau saya tentu saya berharap bahwa Pak Anwar bisa membangun pemerintahan yang stabil, bisa bertahan agak lama sehingga kebijakan-kebijakannya juga bisa dijalankan dengan baik. Ini kan sangat tergantung pada koalisi jadinya. Ini kalau ketika satu partai walaupun memenangkan pluralitas tetapi tidak bisa meraih mayoritas tunggal, dia sangat tergantung kepada koalisi yang ikut bergabung begitu. Ini tentu jadi tantangan. Dia harus
melakukan berbagai kompromi terhadap koalisinya dan harus menjaga bahwa koalisi itu tetap bisa bertahan di dalam satu kelompok bersama begitu. Saya berharap itu bisa. Ya. Prof Dewi, kalau melihat suara yang diraih dari Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional kan sebetulnya tidak terlalu jauh ya perbedaannya ya. Kalau Anda melihat ini berarti apakah artinya Anwar Ibrahim harus memasukkan banyak juga kekuatan dari kekuatan Perikatan Nasional atau seperti apa? Ya, ini sulit kalau kita lihat, ini kan pecahan UMNO ini. Ini masyarakat Melayu terpecah. Tadinya dari UMNO, kemudian lahir pecahannya itu Pakatan Harapan, kemudian dari Pakatan Harapan lahir pecahan Perikatan Nasional ya. Jadi ini perpecahan di antara puak Melayu sendiri, dan ya antara permusuhan persaingan di antara sesama teman lama sebenarnya begitu. Ini yang kita lihat sulit diprediksi. Saya kira itu sulit diprediksi. Tapi ini Anwar kan juga bisa bekerja sama dengan partai-partai minoritas yang dari Sabah dan Sarawak kan. Jadi saya kira di dalam hal ini ya pertama siapa saja yang bisa ditarik menjadi, saya belum melihat line up kabinetnya ya, siapa saja yang diberikan posisi apa begitu. Tapi yang akan jadi ujian itu nanti adalah di kebijakan. Di kebijakan barangkali itu harus, kita tidak bisa mengatakan bahwa akan setiap isu akan didukung oleh kelompok yang sama. Jadi dia harus berjuang untuk memenangkan berbagai kebijakan itu dan melihat siapa yang bisa ditarik begitu. Nah, saya percaya Pak Anwar memiliki kepiawaian ya, pengalaman yang panjang di dalam menggalang dukungan politik. Prof Dewi, kalau melihat Malaysia selain sebagai negara serumpun Indonesia, sebetulnya seberapa strategis stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang positif di Malaysia untuk kawasan termasuk Indonesia, Prof? Ya, Malaysia merupakan negara penting di dalam ASEAN, memang tetangga terdekat bagi Indonesia, dan hubungan baik antara dua negara ini menjadi kunci utama bagi stabilitas kawasan, terutama menjadi motor utama dalam ASEAN ya. Ada 3 negara kunci yang menjadi motor utama di dalam ASEAN itu, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kalau hubungan ketiganya baik dan stabilitas di ketiganya baik, itu biasanya itu menjadi penggerak utama di dalam baik itu stabilitas politik, keamanan maupun itu kemajuan ekonomi di kawasan ini. Malaysia yang tidak berperan aktif, misalnya selama skandal Najib gitu, Malaysia menjadi sibuk dengan dirinya sendiri, jadi kurang menunjukkan kepemimpinan regional, jadinya itu tentu ikut melemahkan kawasan. Karena Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama yang lebih erat, misalnya dalam menyelesaikan berbagai krisis regional, apakah itu kehadiran RRT, rivalitas Amerika Serikat dan RRT, krisis di Myanmar ya. Jadi itu Indonesia kan tidak bisa maju sendiri saja misalnya, tapi kita harus bisa mengandalkan teman-teman kita, dan hubungan dengan Malaysia dan bagaimana dukungan dari Malaysia itu penting bagi Indonesia juga. Prof Dewi, ada satu pertanyaan. Saya terus terang bingung atau ingin tahu juga, walau melihat Malaysia dalam kondisi politik yang relatif belum stabil, tapi kalau melihat pertumbuhan ekonomi Malaysia di tahun ini itu positif dan bahkan bisa lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemarin di September tercatat angka pertumbuhan ekonomi Malaysia di kisaran 14% lebih. Kalau Anda melihat ini sebetulnya apakah artinya situasi politik itu sudah terpisahkan dengan baik dengan kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di Malaysia sehingga siapapun yang memimpin pertumbuhan ekonominya masih tetap bagus, atau seperti apa ya, Prof? Itu ada banyak hal. Malaysia itu berbeda dari Indonesia, dia itu kan constitutional monarchy. Jadi dari segi kerajaan ya, itu kepala negaranya itu kan stabil, bertindak. Dia berbeda dengan monarki yang lain, justru arah rotasi di antara raja-raja, di antara sultan-sultan yang ada ya. Jadi kalau dulu malahan raja ganti setiap 5 tahun, Perdana Menterinya itu terus selama Mahathir kan memerintah yang awal itu. Tetapi itu tadi, jadi dia hampir mirip dengan di kawasan ASEAN itu, dia Thailand juga begitu ya, Kamboja juga yang juga mulai stabil gitu. Jadi ada kontinuitas pada tingkat negara ya, tentara di bawah raja dan sebagainya. Dan kedua, selama Malaysia bisa memelihara keharmonisan antar puak ya, jadi tidak terjadi hubungan yang memburuk antar Malaysia, Melayu, Chinese dan Indian ethnic groupnya, itu masyarakatnya umumnya relatif aman. Dan dari segi ekonomi, di samping dia itu kaya dalam komoditas dan juga dalam pertanian, samping Indonesia kan Malaysia sangat ekspor kelapa sawit, CPO dan sebagainya. Dia sangat maju di dalam ekonominya, juga cukup maju. Manufakturnya juga maju, SDM-nya maju. Dalam hal ini lebih maju dari kita, dari segi Human Development Index-nya itu Malaysia cukup jauh di atas Indonesia. Kita harapkan stabilitas di Malaysia dan bisa menyongsong reformasi dengan sepenuh-penuhnya di Malaysia untuk kestabilan dan keuntungan kawasan termasuk Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.